Semakin bertambahnya durasi relasi itu panasnya kan jadi menghilang gitu ya. Nah, ada faktor yang namanya intimacy nih gitu ya, atau kedekatan emosional, kehangatan emosional yang itu untuk menjaga kehangatan hubungan. Bahasa cinta itu adalah salah satu ekspresinya menurutku gitu ya. Intimacy itu love language itu ya. Betul, jadi kayak bagian dari intimacy gitu, bagian untuk kita merasa hangat, merasa dicintai, merasa disayang gitu. Karena kalau komitmen saja itu sifatnya tuh dingin memang gitu ya. Jadi kalau hanya komitmen terus gairahnya juga mungkin udah nggak dilakukan apa-apa lagi gitu ya, ya rasanya jadi hambar gitu hubungannya. Solusi yang paling efektif ketika ibaratnya apalagi dengan usia pernikahan yang sudah lama lebih dari 5 tahun ini, apa sebenarnya kuncinya gitu ya untuk menjaga keharmonisan, untuk menjaga kehangatan hubungan itu gitu, Kak Wita? Nah, memang ya idealnya kan, bukan ideal ya, asumsinya kalau semakin bertambah durasi pernikahan semakin dingin. Semakin dingin. Malah semakin dingin ya. Iya, karena biasanya kebanyakan nih fokus jadi orang tua gitu ya. Jadi lupa untuk tetap menjadi pasangan gitu. Makanya semakin bertambah durasinya semakin menjauh, semakin dingin gitu. Makanya kalau di psikologi itu sebenarnya ada teori yang lebih bahasanya lebih teruji gitu ya. Namanya tuh segitiga cinta dari Sternberg. Itu ada passion, intimacy, dan komitmen ya. Kalau passion itu gairah ya, gairah yang memang biasanya ini durasinya tuh awal-awal hubungan lah gitu. Nah, semakin bertambahnya durasi relasi itu panasnya kan jadi menghilang gitu ya. Nah, ada faktor yang namanya intimacy nih gitu ya, atau kedekatan emosional, kehangatan emosional yang itu untuk menjaga kehangatan hubungan. Bahasa cinta itu adalah salah satu ekspresinya menurutku gitu ya. Intimacy itu love language itu ya. Betul, jadi kayak bagian dari intimacy gitu, bagian untuk kita merasa hangat, merasa dicintai, merasa disayang gitu. Karena kalau komitmen saja itu sifatnya tuh dingin memang gitu ya. Jadi kalau hanya komitmen terus gairahnya juga mungkin udah nggak dilakukan apa-apa lagi gitu ya, ya rasanya jadi hambar gitu hubungannya. Gitu. Berarti sangat penting ya untuk apalagi yang sudah dalam pernikahan, love language-nya itu harus dijaga. Dan tadi perubahan-perubahan itu harus banget diomongin gak sih sama pasangan, Kak Wita? Bener, memang idealnya kan sebelum menikah gitu ya, kita ada namanya konseling pranikah gitu ya. Dari situ sebenarnya kita membahas salah satunya adalah ekspresi cinta seperti apa sih yang kamu pahami dan inginkan gitu dari pasangan. Cuma biasanya aku juga selalu mengingatkan untuk at least setiap tahun gitu ya, ada evaluasi berkala nih, karena sangat mungkin dalam 1 tahun kita ada perubahan gitu ya, untuk diobrolin lagi. Jangan-jangan memang ada ya perubahan nih dalam keinginan untuk menerima bentuk cinta atau keinginan untuk memberikan cintanya juga jadi berbeda gitu ya. Dan tentu saja komunikasi itu jadi salah satu hal yang sangat penting gitu. Sangat-sangat krusial ya. Sebagai kunci untuk lanjut atau enggak gitu ya. Apakah nikah atau enggak nih tahun ini gitu. Ini kalau misalnya mempelajari, tadi kan harus mempelajari, memahami love language. Ini benefitnya yang didapat oleh orang itu apa aja sih sebenarnya ketika kita sudah paham tentang love language ini? Ketika kita paham tentang diri sendiri, tentunya kita akan lebih mudah untuk mengomunikasikannya ke pasangan gitu ya. Jadi jangan sampai pasangan itu disuruh menebak atau kamu mikir sendiri gitu ya. Itu kan pasti ya orang bingung dan menyulitkan gitu. Jadi tentu saja ketika kita sudah mengetahui dan kita bisa saling sharing gitu ya, itu akan lebih mempererat. Karena kalau adalah salah satu teori lagi gitu, kita bilangnya tuh build your love maps gitu. Jadi harus tahu peta cintanya tuh apa sih gitu ya. Guys. Peta cinta tuh lebih ke apa sih yang disukain, apa sih yang nggak disukain pasangan. Nah itu kan sebenarnya bagian dari si love language ini, bagian dari situ juga gitu. Kita merasa lebih disayang kalau kamu mau masakin aku misalkan, atau aku lebih merasa disayang kalau kamu ya kita bisa banyak sentuhan gitu misalkan. Nah itu kan sebenarnya adalah peta cinta yang nggak bisa gitu aja ditebak gitu loh. Harus disampaikan, harus dikomunikasikan gitu. Jadi
akan lebih memudahkan hubungan kalau kita bisa paham bahasa cinta kita sampaikan, dan artinya kayak pakai prinsip ekonomi nih gitu ya, kita memberikan usaha yang minimal untuk hasil yang maksimal gitu ya.